Ia bersama dengan anak-anak remaja dan anak-anak children dari gereja kita yang di Ambon. Ada anak Ambon dari Maluku di Ambon. Tadi ada di Ambon, belum katakan di Ambon. Tidak ada satu. Ia bersama dengan anak-anak dari GKPP Ambon, GKPP di Rumah Tiga, di beberapa jemaat yang lain dari GKPP mengikuti camp untuk children camp. Ya seperti sekarang ini, tapi ini bukan children, itu children. Children camp itu dilaksanakan di Pusat Penelitian Perikanan milik dari Universitas Patimura. Namanya Fishery Center yang ada dekat daerah yang bernama Hila di ujung Zazirah dari Ambon, di luar kota Ambon. Mungkin sekitar hampir 1,5 jam naik atas gunung, turun ke pantai. Di situ ada Pusat Penelitian Perikanan dari Universitas Patimura dan anak-anak sekitar 120 anak remaja kita, children, mengikuti camp selama 3 hari 2 malam di sana. Camp itu dipimpin oleh para pembina anak-anak, beberapa orang ibu, dan juga ada salah satu full timer yang berlayani di antara para children dari Ambon, dan 2 orang gembala kita, yang satu dari gereja Ambon, yang satu dari gereja yang di Rumah Tiga. Camp berjalan dengan baik. Dan camp itu mengambil topik God's Army, Laskar Kristus, Laskar Tuhan. Karena sebulan sebelumnya beberapa pembina anak-anak itu ikut camp yang sama yang kita adakan di Kota Bandung. Dan camp itu kita beri nama God's Army. Jadi mereka mengikutinya, pulang mereka mau buat camp yang sama di Ambon, di antara anak-anak sekolah minggu dari gereja kita yang ada di sana. Itu sebabnya camp tadi diberi nama God's Army. Semuanya indah, semuanya indah. Camp berakhir pukul 10 selesai. Mereka berkemas-kemas siap untuk pulang. Dan mereka menunggu bis yang akan naik ke gunung itu untuk menjemput mereka, karena 3 hari sebelumnya mereka datang dengan diantar bis itu. Mereka tunggu, bis tidak datang. 1 jam, hampir 2 jam, bis belum juga datang. Dan zaman itu belum ada handphone seperti sekarang, sehingga mereka tidak bisa menghubungi siapapun di tempat terpencil itu. Mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Mereka juga bingung kenapa nih bis tidak datang. Singkat cerita, tidak lama kemudian datang sebuah truk. Truk itu dikemudikan oleh seorang sopir, seorang kenek, dan seorang anggota polisi yang adalah anggota jemaat kita di Ambon. Dan polisi itu memberitahu bis tidak bisa naik ke atas karena tadi malam terjadi kerusuhan di Ambon. Itu hari pertama pecah kerusuhan di Ambon. Dan mereka yang tempat terpencil tidak tahu apapun. Tidak ada berita, zaman itu belum ada handphone seperti saya cerita. Tidak ada email, tidak ada WA. Jadi mereka tidak tahu bahwa sementara mereka lakukan retreat itu, di bawah, di kota, malam telah terjadi kerusuhan. Dan karenanya bis tidak bisa naik ke atas, tidak bisa. Dan karena bis tidak bisa naik ke atas, maka polisi tadi yang adalah anggota jemaat ambil keputusan untuk mencari truk yang bisa dan mau naik ke atas untuk menjemput anak-anak itu. Dan dia katakan, ketika saya naik ke atas, saya lewati 2 desa. Desa itu namanya Bunut. Dan saya lihat di situ sudah ada banyak massa orang membawa senjata tajam. Jadi saya pikir kalau saya bawa anak-anak itu turun lewat kerumunan massa sangat bahaya. Jadi begini saja dulu. Tas-tas semua naikkan truk.
Saya akan turun lagi, kata polisi ini, pergi ke markas tentara untuk minta bantuan supaya dikawal, mengawal anak-anak. Perintah gereja kita, gembala kita yang ada di Rumah Tiga namanya Insinyur Sainyakit, ya lulusan dari Universitas Patibura, berkata, saya akan ikut, saya akan dampingi. Jadi turunlah dia, Pak polisi ini dan Pak Sainyakit, Melki Sainyakit turun ke bawah untuk minta bantuan kepada tentara. Sampai di pos tentara di bawah, yang waktu lewat desa Kati Benar, di sana sudah kerumunan massa dengan senjata tajam. Sampai di pos tentara, cerita apa yang terjadi. Kami minta bantuan, tolong ditolong anak-anak di atas turunkan. Permintaan itu ditolak. Permintaan itu ditolak dengan alasan sedang siaga 1, semua tentara harus ada pada markas, tidak bisa keluar. Pak Sainyakit berkata, kalau begitu kita harus naik ke atas untuk jemput anak-anak. Tentara katakan, jangan, keadaan di atas sudah gawat sekali. Kalau kamu naik ke atas, kami tidak bisa jamin keselamatan. Melki Sainyakit berkata, tapi anak-anak yang di atas tanggung jawab saya. Tidak mungkin saya membiarkan mereka bahaya tanpa saya di sana. Saya harus kembali. Singkat cerita, kembalilah mereka dengan truk itu. Dan benar seperti yang dikatakan dan diperingatkan oleh para tentara tadi, ketika mereka lewat desa Gunung, truk itu dihentikan. Sopir dibunuh. Melki Sainyakit dibunuh di situ. Polisi itu disembunyikan oleh seseorang, diselamatkan. Dan ketika massa melihat bahwa dalam truk itu ada banyak bungkusan pakaian dari anak-anak, mereka tahu di atas ada banyak orang. Dan berombongan mereka naik ke atas. Tempat itu dikepung, anak-anak kita dipisahkan, yang laki-laki itu dikumpulkan, yang perempuan dengan ibu-ibu dikumpulkan sendiri. Kemudian salah seorang dari pemimpin yang menyerbu ini memanggil satu anak remaja, dibawa ke depan, disuruh berdiri. Anak itu adalah Roy Bonto. Dan Roy ditanya, siapa kamu? Roy menjawab, sesuai dengan tema dari Camp Children yang dia ikuti. Saya Laskar Kristus, katanya. Tanpa berkata apapun, orang tadi langsung memotong tangan kiri dari Roy. Dengan tangan kiri yang sudah terputus itu, orang tadi bertanya lagi pada Roy, siapa kamu? Roy menjawab, dengan tangan yang sudah tinggal satu, aku adalah Laskar Kristus. Ditebas lagi tangan kanannya. Dan Roy ditanya untuk ketiga kalinya, siapa kamu? Roy dengan tegar menjawab, saya adalah Laskar Kristus. Dan dia dibunuh di saat itu. Bukan hanya dia dibunuh, Alkitab yang dia pegang dibelah dengan pedang yang membunuh dirinya. Alkitab ini menjadi saksi dari seorang anak remaja yang bukan cengeng, anak remaja GKPB yang tidak cengeng, anak remaja GKPB yang tidak cengeng, anak remaja GKPB yang bayar harga untuk imannya kepada Kristus. Seminggu kemudian, kota Ambon dapat dibuka kembali.
Ketika peristiwa itu terjadi, saya sedang berada di Australia. Karena baru saja terjadi kerusuhan di Jakarta dan saya diundang gereja-gereja di Australia untuk membagikan apa yang terjadi di Jakarta. Saya ke Australia bersama dengan seorang pastor bernama Romo Sandiawan, kalau pernah dengar namanya. Seorang yang sangat berjasa menyelamatkan Budiman Sujatmiko dan yang lain-lain itu. Saya dengan Sandiawan ke Australia. Dan sementara saya berada di Australia, saya mendapat berita tentang apa yang terjadi. Segera saya pulang. Ambon masih dalam keadaan tertutup karena suasana sedang kacau. Seminggu kemudian penerbangan bisa balik. Saya pergi ke Ambon. Turun dari pesawat itu langsung dikawal oleh polisi. Dipisahkan yang Kristen ke sana, yang bukan Kristen ke sana. Karena yang Kristen tidak boleh lewat daerah sana karena itu pasti mati. Begitu juga yang bukan Kristen, kalau lewat daerah Kristen pasti mati. Jadi kami dipisahkan dan kami dikawal. Esoknya saya pergi ke tempat di mana Roy ada, tapi tidak bisa naik karena ke atas masih dalam keadaan genting. Sementara kami melihat sebuah gereja yang sudah dihancurkan. Turun mobil dari atas, ada 4 polisi yang menjaga kami dengan senjata yang siap ditembakkan. Melihat ada mobil atas, salah satu langsung ambil kokang senjata, dia bertembak. Komandan katakan jangan. So kalau itu terjadi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saya bertemu dengan ayah dari Roy Ponto. Roy dimakamkan di rumahnya. Alkitab ini ditemukan dan Alkitab ini diberikan untuk saya simpan dan saya tunjukkan kepada semua anak-anak GKPP. Kalian punya contoh seorang martir yang berani menyerahkan nyawa, bukan cengeng. Dan kalau seorang anak berusia 15 tahun berani menyerahkan nyawa demi Kristus, saya tahu hari ini sementara kita berada di sini, Roy sedang melihat kita dengan tersenyum. Dia menantikan anak-anak muda yang bersedia berkata, aku ada bukan sekadar numpang lewat di dunia ini. Aku ada di dunia ini bukan sekadar numpang lewat. Aku ada di dunia untuk bayar harga, memenuhi panggilan Tuhan. Saya ajak pemain musik naik ke depan. Kita nyanyikan lagu Christ is enough for me. Kristus cukup bagiku. Christ is enough for me. Bagi saya, Kristus itu sudah lebih daripada cukup. Saya memiliki Yesus, saya memiliki semuanya. Saya ikut Yesus, saya mengalami semua yang terbaik yang dapat saya lakukan. Nyanyikan pujian ini.